Halo, selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang MySQL. Oke, kita lanjut. MySQL itu apa? MySQL sebagai DBMS. DBMS itu kepanjangan Database Management System. MySQL adalah Database Management System yang freeware dan open source dengan jumlah pengembang terbesar di dunia, didukung hampir semua web server. Mengapa kita memilih MySQL? Karena MySQL itu pengembangnya sangat banyak, sangat besar. Dia itu gratis dan tidak berbayar, namun dengan fungsi yang lengkap sebagai database management system, mampu menangani data-data yang besar dan biasa digunakan untuk aplikasi berbasis web. Oke, ini mengenai MySQL. Sekarang selanjutnya struktur MySQL. MySQL itu terdiri dari banyak database. Tiap database itu memiliki tabel, view, sama query. Oke, kita lanjutnya. PHP-MyAdmin. Cara mengakses MySQL di SAM menggunakan aplikasi PHP-MyAdmin dengan cara mengakses HTTP localhost PHP-MyAdmin. Nanti kita akan praktekkan. Selanjutnya, create database. Tahap awal setelah mengakses database adalah membuat database. Setelah mengakses, maksudnya mengakses PHP-MyAdmin ini, bro. Setelah mengakses PHP-admin adalah membuat database. Oke, selanjutnya create tabel, membuat tabel. Kita nanti akan belajar membuat tabel. Kemudian atribut. Tabel itu memiliki atribut itu nama field, primary key, not null. Ini termasuk atribut-atribut khusus. Ada lagi satu lagi kurang, bro. Auto increment. Auto increment dia akan penambahan otomatis jika ada data baru. Oke, lanjut. Tipe data int, date, text, decimal, BLOB. Ini yang sering dipakai. Selain dari ini banyak juga sih, tapi yang paling sering dipakai itu yang ini. Oke, kita sekarang lanjut pada praktek. Ingat, ini kita lanjut untuk mengakses PHP-MyAdmin. Kita ketik localhost /PHP-MyAdmin. Kita sudah akan mengakses database. Mengakses PHP-MyAdmin, maka kita akan ketemu database. Di sini ini adalah nama-nama tabel. Di sini letaknya. Di sini adalah menu-menu. Ada database yang kita miliki, SQL itu perintah yang kita masukkan, status, user account, pengguna, export, kita ingin mengekspor database, import, ingin mengimport. Oke, kita lakukan yang pertama, new saja, new database. Kita membuat database dengan nama siswa. Database dengan nama di sini sudah ada beasiswa, informasi skema, MySQL, informasi skema, PHP sama. Terus kita buat baru namanya siswa. Create. Sudah ini. Kita sudah berada pada database siswa. Di sini kita disuguhkan untuk create tabel. Kita buat tabel. Namanya adalah siswa. Ada tabel siswa atau tabel siswa. Kolomnya misalkan ada 4. Go. Tabel dan kolom. Tabel siswa ada 4 kolom. Yang pertama kita masukkan adalah ID siswa. Artinya kita pertama kali ID. Setiap siswa punya ID. Kita masukkan INT tipenya. Kemudian kita buat primary key. Kita buat primary key. Kemudian kita geser ke sini, bro. Geser di sini kita tulis auto increment. Dia otomatis menambahkan sendiri. Primary key auto increment. Yang kedua adalah nama siswa. Satu lagi tipe variabel yang belum saya sampaikan adalah varchar. Ini penting. Varchar, variabel karakter. Kita tulis nama itu maksimal 50. Setelah nama misalkan kelas. Kelas ini, satu lagi tipe data yang ingin saya sampaikan adalah tapi ini aja. Varchar aja dulu ada. Misalkan ada 5 varchar kelas ini. Kemudian misalkan di sini
misalkan adalah alamat juga varchar. Di sini misalkan 50, maksimal 50 alamat. Oke, kita namanya ini, nama fieldnya, tipe datanya ini, tadi ada primary, ada auto increment. Ini adalah ukurannya, nah ini varchar. Ini yang sering dipakai varchar ya. Tadi sorry belum tak tuliskan, coba saya tambahkan dulu. Di sini tipe data yang sering dipakai itu selain int ini adalah varchar. Varchar misalkan jumlahnya berapa gitu ya. Oke. Nah, ini terus diklik simpan, ini save. Oh, ini sorry bro. Ini auto kolom ini ada 2. Autonya ini masih belum ada 2. Harus menjadi primary key. Ini sudah primary, sudah auto increment sudah. Sudah ini bro. Sebentar, cek dulu bro. Save. Sudah. Tabel definition. ID ini sudah. int. Atribut no. Primary key. Ini 0 tidak boleh 0, tidak boleh 0. Ini harus auto increment. Oke, sudah. Ini sudah, hanya ada 1. Sekarang, nah ini harus klik go. Oke, kita simpan, bisa nih. Simpan. Oke, berhasil. Nah ini siswa, ada 1 tabel namanya siswa. Sekarang kita belajar menambahkan data. Caranya bagaimana? Cara menambahkan data itu sangat sederhana sekali. Kita klik browser. Ini kan structure. Kita klik browser. Di sini kita tambahkan. Ini kan kosong, masih tidak ada. Sekarang ini insert, menyisipkan data. Data siswa pertama ini otomatis tidak usah diisi. Ini Budiono, kelas 7A, alamat Kediri. Misalkan ini Nisa, misalkan kelas 7B, alamat misalkan Kediri juga. Kemudian untuk menyimpan klik go ini, atau ini salah satu ini tidak masalah, go. Maka kita sudah menginsertkan 2 baris. Kita klik ini dia. Ini nama siswa, kelas, alamat. Kita sudah punya tabel, kita punya database siswa, dan kita punya tabel yang kita beri nama siswa juga. Nah, ini database siswa punya tabel siswa, dan kita di antara itu punya kolom ID, nama, kelas, sama alamat. Oke, kita sudah berhasil membuat database MySQL melalui PHP MyAdmin. Ini nanti di pertemuan selanjutnya kita akan jadikan sebagai lanjutan untuk mengaksesnya dari web itu bagaimana. Oke, terima kasih.